Semuanya yang terjadi, Siwo pun melihat handphonenya dan terlihat di dalam handphone itu status Siwo yang meningkat dari mulai Super Strange yang meningkat 0,4%, lalu Hercules Sintoso juga meningkat 0,05%. Siwo di sana berkata, berlatih saat sedang terluka memang tidak mudah, tetapi ada kemajuan juga, kata Siwo. Namun di sana Siwo merasakan sesuatu lagi dan sheng, sesuatu sekelebat datang dan pergi. Lalu di dalam sesuatu itu terlihat seekor kelinci yang sudah mati. Di sana seekor kelinci. Siwo berkata dalam hatinya, apa dia akan pergi ke gunung? Bagaimana dia bisa kembali ke kota dengan membawa kelinci? Dia sangat cepat. Ya, itu adalah si Fenrir yang sudah menjadi anjing kecil hitam yang sangat lucu. Sudah berapa hari ya dia melakukan ini, kata Siwo. Mungkin dia akan berhenti jika aku tidak melakukan apapun terhadap mangsanya. Lalu besoknya malah lebih gila lagi, dari mulai kelinci terus rusa. Hah, rusa, kata Siwo. Terus elang. Lah, elang, emangnya ada elang di Korea, kata Siwo dalam hatinya. Selain itu, pada titik ini bagaimana dia bisa menangkap semua ini? Aku benar-benar bingung. Selain itu, apa benar dia menangkap semua ini di Korea, kata Siwo. Apa aku selanjutnya akan diberi sesuatu seperti beruang, mungkin zebra atau harimau? Namun tiba-tiba saja saat sekelebat itu datang lagi, Siwo melihat keluar pintunya dan benar saja di depan pintunya sudah ada beruang. Bukankah itu beruang, kata Siwo. Bagaimana bisa ada beruang di Korea? Bagaimana mungkin ini terjadi, kata Siwo. Di sana Fenrir yang berharap Siwo akan senang. Dia seperti mengatakan, semoga kau suka yang satu ini. Siwo yang bingung. Ya, sepertinya ini tidak bisa diperbaiki. Sudahlah, aku harus melakukan sesuatu, kata Siwo. Dan seminggu pun sudah berlalu. Begitu saja. Entah apa yang terjadi dengan Siwo dan si Fenrir. Tapi aku pulang, ucap Siwo kepada adiknya yang ada di rumah. Oni-chan, apa kau sudah pulang? Aku benar-benar khawatir ketika aku dengar kau terluka dan ada di rumah sakit. Hei, apa kau baik-baik saja? Kata si Xiao. Hai, ayolah, aku baik-baik saja, tidak seserius itu kok. Tetapi ngomong-ngomong, jika Han Chairin juga tidak mengirimku ke rumah sakit itu, aku pasti sudah mati di sana. Terima kasih Han Chairin. Tapi yang lebih penting, Xiao, apa kau tahu? Apakah sudah merasa lebih baik? Apakah sudah meminum obat yang kubuat? Apakah sudah makan banyak? Karena aku tidak ada di sini, aku tidak mengawasimu. Bagaimana pertumbuhanmu? Kata Siwo. Aku sudah tidak melakukannya lagi, kata si adik. Kau meminum obatmu tanpa melewatkannya, kan? Ya, si adik yang melihat atau mengingat-ingat tentang obat itu pun langsung mual. Memikirkan hal itu saja sudah membuatku mual, kata si adik. Dia masih mengalami kesulitan, ya, kata Siwo. Aku harus meningkatkan kemampuanku dalam meningkatkan teknik obat ilahi. Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan, kata Siwo. Apa kau suka anjing? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Rupanya si Fenrir dibawa ke rumahnya Siwo. Di sana si Fenrir sudah bersiap-siap untuk dijadikan hadiah kepada si adik. Ya, apa kau membawa anjing? Kata si adik. Ya, soal itu. Namun tiba-tiba saja, lucunya, kata si adik. Dan si Fenrir pun langsung dengan ceria menghampiri si adik itu juga. Hati-hati, kata Siwo. Hati-hati. Memangnya kenapa harus hati-hati? Mungkin dia akan menggigitmu. Ayolah, ini kan cuma anjing kecil. Memangnya sekuat apa gigitan anjing kecil? Ya, sambil membayangkan Siwo seberapa gilanya gigitan Fenrir itu. Ayolah, dia tidak tahu seberapa gilanya kalau si Fenrir ini menggigit. Jangankan tanganmu yang akan putus, dewa saja pasti akan mati. Selain itu, jika dia menggigit, dunia bisa berakhir. Dia adalah mitologi hewan yang ada di dunia Nordik. Siapa namanya? Namanya adalah Fen. Namun saya akan mengatakan Fen, langsung Fenrir itu pun langsung melihat, jangan beritahu, seolah si Fenrir itu berkata seperti itu, jangan beritahu kalau aku Fenrir, brengsek. Namun ya begitulah. Di sana si adik berkata, jika kalau belum punya nama, bagaimana kalau aku beri nama dia Blacky? Ya, simpel sekali ya, Blacky ya. Kalau white, kalau putih berarti whitey, kalau hijau berarti greeny.
Kalau biru berarti Bluey. Ya begitulah cara penamaan si adik Blacky. Tidak cocok ya? Tidak, bukan begitu. Hanya saja kau tidak pandai menamai sesuatu ya, kata Siwo dalam hatinya. Blacky, kau suka nama itu kan? Ya kan Blacky, kata si adik. Lihat kakak, Blacky suka nama itu, jadi kau harus menyukainya juga. Terlihat si Fenrir atau yang sudah menjadi si Blacky menggoyang-goyangkan ekornya karena senang. Fenrir, apa-apaan kau ini? Apa kau suka nama Blacky? Hidup di dunia manusia sudah belajar cara untuk bertahan hidup. Mulai sekarang namamu adalah Blacky. Akhirnya mereka pun hidup bahagia dan komik ini pun tamat. Tidak tamat ya, masih ada ternyata. masih banyak malah. Ya, Siwo di sana bahagia melihat semua hal yang terjadi. Beberapa saat kemudian, kantor pusat Good Hunter SH ruang pelatihan bawah tanah. Seseorang berkata, maaf telah membuat Anda menunggu. Mari selesaikan kontrak seperti yang dijanjikan. Rupanya itu adalah si Chairin. Ya, dengan Siwo sedang mengobrol setelah dikurangi uang muka semuanya jadi 9 miliar, benar kan? Ya, periksalah apa itu sudah masuk dan teng. Pemberitahuan pun muncul ke dalam handphonenya. Terlihat beberapa uang sudah masuk dan uang senilai 10 miliar 600 juta 14. Susah banget. Ya segitulah, 10 miliar lebih lah. Di sana Siwo dengan muka pura-pura tenangnya, namun dalam hatinya dia hore party ike lah. Liburan holiday itu cukup untuk keluarga beranggotakan 4 untuk hidup tanpa bekerja selama 277 tahun. Alhamdulillah, kata Siwo. Di sana si Chairin berkata, dan tentang biaya latihan yang kau sebutkan. Ya apa tentang itu, kata Siwo. Jika tidak keberatan, bolehkah aku melihat ilmu pedangmu terlebih dahulu sebelum kita berdiskusi? Ya silahkan lihat, putuskan dan saksikanlah. Setelah kau menyaksikannya, sejujurnya aku tidak yakin berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dan berapa banyak bersedia yang kau bayar. Jika lebih baik kau memutuskan setelah melihatnya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Bolehkah aku meminjam pedang latihan? Ya boleh. Akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat dan Siwo sudah menggenggam pedang. Aku akan menunjukkan 3 jenis ilmu pedang, ucap Siwo. 3 jenis. Aku ingin kau memilih satu yang cocok untukmu, tapi sulit hanya memilih satu. Bagaimana kalau kau memilih yang mana kau paling sukai saja, kata Siwo. Aku berpikir untuk menunjukkannya melalui adegan praktek saja langsung daripada teori, kata Siwo. Tapi itu terlalu mahal dan semakin banyak membership yang kau mau, semakin tinggi biayanya. Aku di sini hanya dengan trailernya, oke? Siwo pun bersiap-siap mengangkat pedangnya ke atas. Terlihat aura-aura kebiruan ada di sana. Siwo berkonsentrasi, menutup mata, dan yang pertama disebut Breaking Heaven Defense Sword. Siwo menghentakkan kakinya dan syah. Aku tidak bisa melihat pergerakannya, kata si Chairin. Apa-apaan itu? Lalu Siwo berkata, bagaimana? Kau suka? Siwo masih menggerakkan pedangnya dan mengayun-ayunkan pedangnya. Di sana Chairin hanya berkata, wow, ini sangat luar biasa. Kepalaku sampai sakit melihat gerakan Siwo. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku meskipun pedang yang diayunkan lebih lambat dari sebelumnya. Tekanan yang luar biasa ini. Yang berikutnya adalah Dragon Slayer Sword teknik. Bersiaplah untuk lihat, jangan sampai kau ketinggalan, kata Siwo. Lalu slah. Siwo pun menebaskan beberapa kali pedangnya ke udara dan terlihat ayunan yang sangat indah. Bagaimana? Kau suka? Kata Siwo. Ini lumayan sulit, kata Siwo, karena aku hanya melihat trailernya saja dan belum berlangganan, jadi aku tidak tahu bagaimana harus kulakukan. Siwo pun di sana mulai berkonsentrasi lagi. Baiklah, kalau begitu ini yang ketiga. Yang ketiga ini adalah sesuatu yang muncul di dalam yang sangat mengerikan. Terlihat aura-aura yang sangat lumayan pekat ya ada di sana. Ini apa ini? Terlihat saat Siwo mengeluarkan auranya. Aura itu benar-benar menakutkan sehingga menakuti si Chairin juga. Yang terakhir adalah Taiji Sword. Bagaimana dari ketiga itu? Mana yang paling kau suka?
hancairin, entah dia senang, takut, atau merasa bersemangat. Dia bergetar dengan mereka masuk ke dalam gerbang. Sesuatu pun terjadi beberapa ledakan. Suatu sesungguhnya pun dimulai mereka. Bagaimana dengan ini? Hal yang ini selesai. Musuhnya adalah Hancairin di sana bisa hanya musuh hunter adalah T-Rex di komik ini. Ilmu pedang yang bisa pertama kali kan kalian kata Shio baca komik hunter, musuhnya T-Rex. Biasanya monster yang T-Rex dipilih si hancairin ya, tapi pada saat yang sama di depan kantor pusat Gold Hunter SH masih belum keluar ya mereka. Kita belum melihat mereka keluar. Apa yang mereka lakukan? Bantuan yang diberikan Meng Shio pada hancairin pasti berbeda. Dia terlihat sopan, tapi di tempat tidur dia pasti akan berbeda. Rupanya ini adalah preman yang disewa oleh si dokter atau si profesor untuk membunuh Shio atau menangkap Shio ya, untuk sebagai objek penelitiannya. Meng Shio ya, katanya dia punya adik perempuan. Sambil menjilat lidahnya, bermain-main dengan orang luar bisa menimbulkan masalah. Apa kau tahu, jika kita menarik perhatian Biro Inspeksi Hunter, Lee Minjung terlibat, semuanya akan gila dan tidak akan baik-baik saja. Dukungan dari majelis akan menanganinya dengan baik. Sudahlah, kau tidak usah khawatir tentang itu. Jangan gunakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Bagaimana jika kita gunakan adiknya untuk memancingnya? Kita tidak perlu buang-buang waktu. Dia pasti akan mencari kita dengan sendirinya. Benar-benar kan? Tidak usah repot-repot seperti itu. Sekarang pergi dan bawa dia sekarang, kata si preman. Namun Nona, hancairin, hey beb, hancairin. Si hancairin itu pun masih terbujur kaku setelah melihat 3 gerakan Shio. Ayolah hancairin. Lalu akhirnya dia kembali ke bumi. Ya, ada apa? Kenapa kau membatu seperti itu, kata Shio. Ya, soal itu, kata hancairin. Jika sulit memilih silakan cobanya. Apa itu boleh, kata hancairin. Hancairin pun berlatih dan mencobanya. Syah. Padahal tidak ada perbedaan dalam gerakannya, tapi seperti apa ada yang kurang gitu, kata Shio. Apa yang kurang ya? Seperti apa ya? Di sana pun hancairin merasakannya juga. Seperti ada yang kurang ya. Ya, gunakan teknik pedang lainnya juga. Aku harus bisa mengajarinya. Soalnya dia itu kan dana pensiunku. Tentunya tidak bisa dipelajari. Seseorang berkata seperti itu. Sekarang orang manusia tidak mungkin bisa mempelajari kekuatan seorang dewa. Rupanya itu adalah Hercules dan Shio sedang mengobrol lewat handphonenya. Tapi aku bisa kan, kata Shio sambil berbisik-bisik karena di dalam bis. Mempelajari seni tarung dewa Hercules, aku bisa melakukan itu karena kau bisa memakai kekuatan seni tarung dewa, kata Hercules. Memangnya apa bedanya, kata Shio. Saat kau pertama kali meminta aku mengajari seni tarung, apa kau ingat, apa kau pikir juga aku tidak bisa? Ya, saat itu aku sakit kepala sangat keras saat melihat gerakanmu. Ya, kau bilang karena kau malas, bukan karena yang itu. Oh, kamu bilang hanya bisa menggunakan seni tarung dewa jika kau bisa menggunakan kekuatan super. Yang lain, kau bilang kekuatan mentalku buruk. Ya, yang itu. Bukan maksudku persyaratan minimum. Persyaratan minimum apa? Agar bisa mempelajari seni tarung dewa. Ada hal yang berlaku untuk seni tarung dewa. Yang lainnya juga. Tetap saja fakta bahwa manusia itu mencoba mempelajarinya itu hebat, bukan? Kalau begitu alasan aku bisa menggunakannya meskipun aku tidak mendaftar keanggotaan adalah, ya, kau adalah pengecualian. Selain itu, bisa dibilang kau adalah traitless. Traitless? Tapi kau telah awaken, bukan? Apa maksud aku traitless? Memang benar kau awaken, tapi menanyakan hal itu. Menurutku, traitmu itu adalah traitless, sebuah traitless. Aku sudah bilang sebelumnya kan, tidak mungkin ada yang mencapai kekuatan dewa dengan mensubscribe saja. Traitless itu mungkin semacam kayak kekuatan kosong ya, jadi bisa diisi dengan apapun. Trait yang tidak berguna atau kosong, jadi bisa diisi dengan kekuatan apapun. Ya, itulah mungkin ketika lo subscribe, lalu kekuatan yang orang yang disubscribe menjadi milik lo, itu adalah kekuatan dari traitless yang terisi. Begitulah ya. Mungkin secara lebih tepatnya, sebuah individu yang sudah tetap tidak bisa ditimpa dengan individu yang lain.
Apa yang kalian sebut trait adalah keunikan individu yang berarti tidak bisa ditimpa dengan yang lain. Karena itu berarti menyangkal sebuah individu tersebut. Tetapi kau sama seperti kertas putih yang tidak masalah dilukis. Karena kau adalah traitless inside a super strength meta luxury god technique of confusion tarung dewa bisa dimasukkan ke dalam tubuhmu karena kau adalah seorang traitless. Artinya kau bisa mempelajari keahlian dewa tanpa masalah. Aku tidak bisa memikirkan hal lain seperti selain itu, kata Hercules. Dan juga mungkin karena hal itu kau bisa mengakses ke tubuh ini. Kalau begitu berarti selain aku tidak ada yang bisa mempelajari seni tarung dewa dong. Ya, menurutku itu tidak mungkin. Kalau begitu berarti uang pensiunanku yang puluhan miliar won setiap bulan. Tetapi, kata Hercules mencela, ada sesuatu yang bisa kau lakukan. Kau bisa membuat teknik sendiri dan mengajarinya, kan? Begitulah, kata Hercules. Di sini rumah Meong Siwo ya. Seseorang suruhan si preman itu sudah sampai di depan rumah Meng Siwo. Saat dia membuka pintu, lalu dia masuk dan merusak. Dia tertawa dengan jahatnya. Kan ku bawa dia. Terlihat si adik yang sedang tertidur. Di sana dia berkata, apa ini? Dia cantik juga. Lumayan nih. Lumayan, kalau begitu tidak apa-apa kali ya jika aku memberinya rasa sayang, kata si preman. Seharusnya tidak ada apa-apapun di sini. Namun kontreng terdengar sesuatu mendekat. Apa ada orang lain di rumah ini? Siapa? Namun ternyata yang di sana adalah si Blackie atau si Vendel. Preman itu berkata, lah anak anjing doang ya rupanya. Sudahlah, kita pun dipindahkan lagi ke Siwo yang sudah turun dari bis. Kau tidak bisa mengajarinya ya, jadi aku harus membuat sesuatu dengan teknikku sendiri, kata Siwo. Ya, sesuai perkataanmu, manusia tidak dapat mempelajari seni bela diri kami para dewa. Apa yang telah kami ajari ke orang lain sesungguhnya tidak penting bagiku, karena kekuatan kami tidak dapat dipelajari. Pada akhirnya aku mengajari seni tarung dari Guntur. Bukankah sama sekali tidak bisa dipelajari? Sebab omonganmu ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta, Hercules. Tapi dari semua yang kau bicarakan, kata Hercules, akan berbeda jika tentang teknik Taiji Sword yang Master Zhang Feng miliki. Lalu saat aku mengembangkan seni tarungku, itu adalah konsep bela diri yang menurutku cukup penting. Akhirnya kalau kau subscribe channel milik Master Zhang Feng, mungkin kau akan dapat mempelajari Taiji Sword. Setelah itu kau akan membuat seni tarung baru berdasarkan itu. Mengajari seni tarung dewa mustahil, tapi kau dapat mengembangkan seni bela diri tarung tersebut. Artinya jika kau membuat seni tarung yang baru, mungkin kau bisa mengajarinya tanpa masalah, karena itu adalah seni tarung yang kau miliki. Singkatnya, kau adalah perantara.